Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masukan Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Vario 125 KZR yang sudah memasuki tahap kedua, dimulai dengan melepas stiker tameng depan bagian kiri, di mana sebelumnya di tahap pertama untuk sisi sebelah kanan. Ini dengan menggunakan alat yang sama, yaitu alat yang tipis dengan radius sehingga tidak melukai bagian cat tameng. Untuk melepas stiker ini dimulai dengan mencongkel bagian ujung stiker dengan alat, kemudian dibantu dengan jari atau kuku jari untuk mengangkat ujung stiker, dan kemudian dengan jari bisa sedikit demi sedikit ditarik stikernya untuk bisa dilepas. Dan untuk melepas stiker ini dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian sehingga tidak melukai bagian cat yang ada di tameng depan ini, dan semua stiker bisa terangkat dengan baik. Pengangkatan stiker ini akan lebih cepat apabila bisa uh, sedikit demi sedikit ditarik dan bisa mendapatkan stiker yang cukup besar atau bagian yang cukup besar. Apabila terputus, maka bisa dilanjut untuk mencongkelnya kembali dan menarik dengan kuku, dan dibantu dengan jari untuk bisa mengangkat bagian yang tersisa sedikit demi sedikit. Ini contoh kalau kita bisa mengangkat stiker yang lebih besar, ini akan lebih banyak yang terangkat dan waktunya akan lebih cepat. Nah, kemudian dilanjut untuk sisa stiker yang lebih kecil. Nah, ini dilakukan sampai dengan semua stiker bisa dilepas dari tameng sisi kiri ini. Untuk posisi bawah yang agak sulit, ini kita rubah posisi tameng depannya, ini kita angkat sehingga bisa lebih mudah untuk dilakukan pelepasan sisa stiker. Memang cukup melelahkan apabila hanya sedikit sekali bagian stiker yang bisa kita angkat, sehingga akan berulang-ulang kita gunakan alat untuk mencongkel, kemudian dengan kuku, dengan jari, karena hanya dapat sebagian kecil. Seperti ini cukup lama dan harus bersabar.
Setelah bagian ini ada sisi atas yang masih tersisa stikernya, harus kita ambil. Ini bagian atas depan dekat dengan lampu, sedikit kita angkat. Seperti ini tampilan setelah semua stiker terangkat. Masih ada sisa lem yang masih menempel, dan ini akan kita angkat dengan menggunakan alat yang sama. Kemudian ditambah tisu dan minyak kayu putih. Untuk minyak kayu putih kita oles terlebih dahulu supaya sisa lem ini bereaksi dan lebih mudah diangkat dengan menggunakan alat. Setelah digosok-gosok terkumpul di bagian depan alat, ini bisa kita letakkan di tisu supaya tidak menempel kembali di sisi tameng. Kemudian dilanjut ke sisi lain, sedikit demi sedikit dikasih minyak kayu putih terlebih dahulu, sedikit ditunggu untuk bereaksi, kemudian bisa dilakukan pengerikan atau pengerokan sampai dengan semua bagian sisa stiker atau sisa lem stiker ini bisa terbuang atau bisa kita ambil. Ini juga sama seperti melepas stiker, dibutuhkan kesabaran untuk melepasnya atau melakukan proses ini. Dan untuk melepas sisa lem ini dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena kita harus berhati-hati jangan sampai cat dari tameng ini terluka atau terkelupas, karena nanti setelah lem ini kita bisa angkat, kita akan lakukan pengecatan dan tidak dipasang stiker kembali supaya tampilannya berbeda dari yang sebelumnya. Untuk pelepasan sisa lem di bagian kanan tidak kita buatkan video karena cukup memakan waktu, dan kita simulasikan dengan sisi sebelah kiri saja sehingga bisa memberi gambaran bagaimana teknik untuk melepas sisa lem dari stiker ini. Karena tidak bisa dihindari, setelah penggunaan lebih dari 5 tahun ini stiker kalau kita lepas akan ada residu lem yang masih menempel di bagian bodi, atau di dalam kasus ini di bagian tameng depan. Dengan menggunakan minyak kayu putih ini sangat membantu untuk membuat lem atau sisa lem ini bisa menggumpal dan bisa dengan mudah kita lepaskan.
Ini tinggal sisa sedikit lagi untuk bagian bawah, dan secara umum tampilan setelah sisa lem ini terlepas adalah seperti ini. Bisa terlihat lebih kinclong. Setelah sisa lem ini bisa terangkat semua, maka tameng depan ini bisa kita lihat tampilannya lebih bagus. Dan ini secara umum bodi dari tameng depan ini masih utuh dan ada beberapa scratch saja, sehingga akan kita perbaiki dengan melakukan cat ulang. Selanjutnya kita akan melepas bagian lampu depan dan lampu sen. Ini sebelumnya skrup pengikat yang ada di bawah kita lepas dulu. Selanjutnya ini kita coba di bagian atas untuk melepas skrup pengikat yang ada di lampu sen. Setelah semua skrup pengikat yang ada di sen kanan ini kita lepas, ternyata sen tidak bisa kita buka, dan kita harus melepas lampu utama terlebih dahulu atau headlamp. Ini beberapa skrup pengikat terlihat dan kita bisa lepaskan satu persatu. Setelah semua skrup pengikat bisa kita lepas, kemudian konektor kabel yang ada di lampu sen harus kita lepas terlebih dahulu, yang ada lampu bohlam kecilnya. Kemudian kita angkat lampu besarnya dan dilanjut untuk melepas skrup pengikat di bagian sen. Setelah semua skrup pengikat ini kita lepaskan, kita bisa dengan mudah memisahkan antara lampu sen dengan tameng depan ini. Setelah ini akan kita lakukan pencucian, karena tadi menggunakan minyak kayu putih sehingga kita harus bersihkan minyak kayu putih sekaligus membersihkan kotoran, minyak, lemak yang ada di permukaan tameng depan ini. Di tameng depan ini banyak sekali legukan-legukan atau tekukan-tekukan, sehingga kita harus berhati-hati dalam membersihkannya, dan bisa membuat semua bagian ini bisa bersih. Apabila perlu lebih detail, maka bisa digunakan sikat atau sikat gigi atau sikat yang lebih kecil untuk menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa terjangkau dengan sikat yang besar. Setelah ini dibilas, dan kita lanjut untuk melakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus 2000 atau 1500. Ini gunanya untuk membuat permukaan cat dari tameng depan ini sedikit lebih kasar dan memperbaiki bagian-bagian yang cacat,
terutama untuk kotoran-kotoran yang akan kita hilangkan. Kotoran atau residu yang ada di permukaan cat ini terkadang dengan menggunakan sabun tidak bersih secara sempurna. Nah, ini dibantu dengan amplas bisa kita bantu hilangkan. Untuk proses pengamplasan ini sebaiknya menggunakan air yang mengalir supaya residu kotoran maupun residu catnya bisa langsung larut dan dengan mudah kotoran bisa bersih. Kemudian dibilas dan dikeringkan untuk dilakukan proses pengecatan. Pertama ini dengan menggunakan Samurai Kuro Bushi warna dark gray atau abu-abu hitam, abu-abu gelap, di spray secara merata. Dan apabila ingin dilakukan pengulangan cat karena dirasa kurang tebal, ini harus ditunggu minimal 15 menit atau dibiarkan lapisan pertamanya mengering terlebih dahulu. Dan disarankan pengecatan ini di bawah terik matahari supaya cat lebih cepat mengering dan hasilnya akan lebih baik. Setelah kering kita bisa spray dengan menggunakan Samurai Bling Cling Clear supaya ada efek bling-bling, karena di cat Bling Cling Clear ini mengandung aluminium flake atau butiran aluminium. Demikian sharing restorasi Vario 125 KZR untuk tahap kedua. Sampai ketemu di tahap berikutnya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.